Nurina Pitukulu, dan ini adalah line up Persela Lamongan di bawah pelatih M. Basri. Ya, ini adalah susunan pemain dari Persela Lamongan yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Kita lihat bagaimana Marcio Sosa dan juga Epala Jordan masih menjadi duet di depan, dibantu dengan Jimmy Suparno yang kali ini sedikit bergeser ke belakang. Khairul Huda. Dan tim Selicin Dicek Persiba Balikpapan, asuhan Daniel Rukito. Ya, inilah skuad yang diturunkan pada malam hari ini oleh Coach Daniel Rukito. Kita lihat di sini berada di bawah Mr. Denny Marcel dengan pola 3-5-2. Dipercayakan Mio Dadic, pemain asal Kroasia. Berikan aba-aba kepada dua asistennya. Dan 45 menit pertama Persela Lamongan, Persiba Balikpapan langsung dari Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Langsung menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Masuki kotak penalti Persela Lamongan. Bola dibuang saja oleh Fabiano. Bali melepaskan umpan Persiba Balikpapan. Masih bisa ditip oleh Khairul Huda tadi. Masih mengenai badan tahanan Persela Lamongan melepaskan umpan. Oh, maksudnya sebuah tendangan ke sudut jauh gawang Khairul Huda. Tendangan yang dilepaskan oleh Alif Maulana tadi. Nijo Dadik langsung ke depan. Balik ke Pepito. Masih Pepito. Coba melewati FX Januar. Kawal dengan ketat Pepito oleh FX Januar. Hasilkan tendangan pojok yang pertama bagi Persiba Balikpapan. Gagal diraih oleh Nijo Dadik. Ya, kita simak di 2 menit pertama ini tampaknya Persiba mencoba mengambil inisiatif serangan. Seperti yang selalu mereka lakukan dalam pertandingan tandang. Memang mereka berupaya untuk bisa mencuri lebih awal. Dan saya kira di menit-menit awal ini memang harus menjadi perhatian serius bagi tuan rumah Persela Lamongan. Karena kalau kita melihat kembali bagaimana Persiba sempat mengejutkan Persija Jakarta beberapa waktu lalu dan sempat membuat keunggulan lebih awal 1-0 sebelum akhirnya mereka takluk oleh Persija dengan skor 2-1. Ya, saya setuju sekali apa yang kita lihat. Persiba memang mempunyai motivasi yang baik dalam penyerangan pada 2 menit awal. Memang terlalu dini kita bisa ucapkan. Tapi kita lihat dengan skuad yang dimiliki oleh Persiba di bagian depan. Mempunyai seorang Abdul Musafri dan juga Brima Pepito. 3 menit pertama, 2 tendangan pojok telah diperoleh oleh Persiba Balikpapan. Fabiano, pemain yang juga berasal dari Brazil. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Persiba Balikpapan.
Dan kali ini tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Di daerah pertahanan Persela Lamongan sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. M. Taufik juga gagal M. Taufik. Pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Edgar M. Aranda. Marsio Souza. Masih Souza coba melewati dua pemain Persiba Balikpapan dan Iya, gol! kita lihat. Akhirnya Agustiar Batubara mampu membuktikan bahwa dia bisa menjebol gawang Denny Marcel. Ya, inilah sebuah kelebihan dari seorang Marsio Souza. Kita lihat beberapa kawalan dilakukan ketat terhadapnya, tapi dia dengan jeli melihat kosongnya seorang Agustiar di tengah dan memberikan bola crossing yang baik dan penyelesaian yang baik dilakukan oleh Agustiar dengan mengunggulkan mencetak gol 1-0 buat Persela Lamongan. Sebuah umpan yang pendek dan begitu terarah diselesaikan dengan baik oleh seorang Agustiar Batubara. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan. Iya, kita juga melihat bagaimana lini pertahanan dari Persiba yang begitu rapuh. Kita lihat tadi bagaimana M. Taufik ya, yang sebenarnya lebih dekat kepada pergerakan dari Agustiar. Ini seharusnya bisa lebih jeli dalam memperhatikan pergerakan dari Agustiar sebelum pemain tersebut menyongsong bola hasil umpan dari Marsio Souza. Gol yang begitu cepat tentunya tidak disangka-sangka oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Mengingat 3 menit awal tadi mereka lebih banyak melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persela Lamongan. Sebuah finishing touch yang begitu manis dari Agustiar Batubara, pemain bertahan Persela Lamongan yang memang sudah cukup senior. Iya, di menit-menit awal di mana Persela Lamongan sudah mampu unggul atau membuat keunggulan 1-0, ini juga menjadi sinyal bahwa bukan tidak mungkin tim tuan rumah Persela akan kembali membuat gol demi gol seperti ketika mereka menaklukkan tim yang juga berasal dari Kalimantan, yakni PKT Bontang. Kalau kita melihat bagaimana agresivitas dari pemain-pemain Persela setiap kali bertanding di kandang sendiri, ini tentunya harus diwaspadai oleh Persiba Balikpapan yang tentunya juga baru saja menelan kekalahan dari Persija dan juga tenaga mereka tentunya juga sudah terforsir. Ya, saya pikir sebaliknya bagi tim tamu apabila bermain tandang dan ketinggalan terlebih dahulu itu cukup berat untuk membalas maupun membalikan keadaan. Kita tahu Persela bukan hanya tim yang dapat mampu dikalahkan di kandang, tim yang kuat, mempunyai lini per lini yang sangat disiplin apabila bermain di kandang. Tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Satu 0 tertinggal tamu Persiba Balikpapan dari Persela Lamongan. Sebuah serangan coba dilakukan oleh Persiba Balikpapan, melepaskan umpan terlalu tinggi. Ya, dalam situasi seperti ini memang ada risiko yang harus diambil oleh Persiba Balikpapan. Artinya ketika mereka mencoba untuk mengejar ketinggalan, di satu sisi tentunya mereka harus keluar untuk melakukan penyerangan, dan kita tahu bahwa Persela Lamongan ini memiliki striker yang begitu cepat. Di sana selain Souza tentunya juga ada lini kedua yang ditempati oleh Jimmy Suparno yang juga memiliki kecepatan dan juga kelincahan. Marsio Souza
langsung ke depan. Bukan pelanggaran. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Jimmy Suparno. Masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Kembali Jimmy Suparno. Duel 1 lawan 1 Souza. Dan juga Muhammad Sobran. Dan kali ini Souza terjatuh. Ya, cukup kewalahan kita lihat bagaimana pemain belakang Persiba mencoba untuk menghentikan laju Marcio Souza. Bahkan seorang Muhammad Sobran harus melakukan pelanggaran. Terlalu berisiko memang untuk mengambil atau melakukan pelanggaran dalam situasi seperti ini. Kembali peluang Marcio Souza dan berbahaya. Masih Persela Lamongan. Fabiano. Kali ini ganda serangan Persela Lamongan. Persiba Balikpapan mencoba melakukan serangan balik. Cepat kita lihat Pepito. Langsung ke kotak penalti. Masih cukup tangguh Fabiano. Halau pergerakan yang dilakukan oleh T.A. Musafri. Fabiano. Souza yang dituju. Wasit melihat bahwa Souza berada pada posisi offside. Pepito. Elio de Jesus lebar ke kanan. Terlalu jauh bola. Gagal dijangkau oleh Muhammad Sobran. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Pendek saja ke Souza. Masih bisa dihalau oleh Ferry Laala. Kali ini Persiba Balikpapan. Ya, saya pikir ini adalah tugas ekstra bagi seorang kapten Ferry Laala. Kita tahu Ferry Laala pemain belakang yang cukup berpengalaman. Dan tugas itu harus dapat membangkitkan semangat dan ketenangan maupun kepercayaan diri bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Kita tahu pertandingan sebelumnya Persiba terhitung cukup sukses untuk bagian pertahanan yang dilakukan oleh Ferry Laala. Hanya saja dengan ketinggalan 1-0 ini cukup sedikit menyulitkan bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Kali ini kontrol bola yang kurang cermat T.A. Musafri. Dikawal dengan ketat oleh FX Januar. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Paula Jordan, pemain yang belakangan baru dipercaya oleh seorang Embasri Bung. Perkuat lini depan Persela Lamongan. Ya, saya pikir duet yang cukup baik yang diturunkan oleh Coach Embasri. Duet Marcio Souza dan Epala Jordan. Kita tahu Marcio Souza mempunyai visi dan pengamanan bola yang cukup baik. Dan Epala Jordan mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Agustiar Batubara, maksudnya ke Pala Jordan. Ini adalah pemain yang cetak gol pertama bagi Persela Lamongan tadi pada menit ke-5. Pemain yang juga pernah membela Panji Delta Sidoarjo, Agustiar Batubara. Sebuah gol yang tentunya sangat mengagetkan Denny Marcel. Bagaimana jaga gawang Persiba ini tekad untuk membuktikan ke Persela Lamongan bahwa mereka salah telah membuang dirinya. Iya, di saat sudah unggul 1-0 dan permainan pun sebenarnya lebih didominasi oleh tuan rumah Persela. Yang dibutuhkan Persela pada saat ini barangkali adalah mereka lebih tenang dalam bermain. Karena kalau kita melihat bagaimana dominasi yang mereka perlihatkan hingga 14 menit di babak pertama ini sebenarnya sudah cukup memberikan shock terapi bagi Persiba Balikpapan. Ya, setidaknya dengan gol yang tadi diciptakan oleh Agustiar
Ini sedikit banyak telah mampu merontokkan moral dari para pemain Persiba Balikpapan. Untuk kemudian apakah pemain-pemain dari tuan rumah Persela Lamongan mampu memanfaatkannya untuk kemudian menambah pundi-pundi golnya yang telah dicetak selama ini. Edgar M. Aranda dan Elio de Jesus, dua pemain tengah dari kedua tim, dua legion asing yang juga begitu diandalkan oleh barisan pemain mereka. Lebaran ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti, maksudnya ke Pepito. Disapu saja oleh Agustiar Batubara. Kali ini Paula Jordan turun jauh ikut membantu ataupun menjemput bola. Lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan, Agustiar Batubara. Paula Jordan yang dituju, oh maksud kami Hamzah Reza. Ya, kita lihat Masih tergeletak, Bung. ya bagaimana Ansar Reza tadi berada dalam posisi yang memang sangat tidak menguntungkan, karena itu ketika orang pemain Persiba sedikit menyentuhnya, dia langsung terjatuh. Paula Jordan masih bisa dihalau oleh Mijo Dadik. Marcio Souza dibayang-bayangin ketat oleh M. Taufik. Hamzah Reza. Masih Hamzah Reza. Kembali Hamzah Reza. Ada 3 sekaligus pemain bertahan Persiba Balikpapan. Agustiar Batubara, pendek saja ke Paula Jordan. Kembali ke Agustiar Batubara. Kurang cermat kontrol, lepaskan umpan Agustiar Batubara dan masih Persela Lamongan. Iya. Sebuah tendangan yang cukup keras masih bisa dihalau oleh Denny Marcel. Ya, kembali kita melihat bagaimana serangan yang begitu apik ya, kita lihat disusun dengan baik oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Tommy Rifka. Dan lagi-lagi Bung, sebuah peluang yang sangat berbahaya belum bisa dimaksimalkan oleh Fabiano. Ya sih, kita lihat di situ sangat bebasnya seorang Fabiano untuk melakukan sebuah heading ke gawang. Tidak adanya gangguan. Kita lihat, hanya saja bola jauh di atas mister gawang. Peluang demi peluang yang diperoleh oleh Persela Lamongan membuat Lamania dukung Persela tampak semakin sumringah. Dua serangan balik dari Persiba Balikpapan, lalu keras bola gagal dikejar oleh T.A. Musafri. Ya, memang cukup sulit bagi seorang Musafri ya, yang hanya sendirian beroperasi dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan dari Persela Lamongan. Walaupun di sana masih ada Pepito, namun kita lihat bagaimana lini tengah dari Persiba Balikpapan memang tidak mampu untuk menandingi pemain-pemain tengah dari Persela Lamongan. Ya, saya pikir dengan absennya Robi Gaspar dan juga Bruno Zanunandi juga sedikit mempengaruhi permainan tengah bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti yang dituju adalah Paula Jordan. Masih Jordan. Pendek saja ke Agustiar Batubara. Lepaskan umpan ke kotak penalti kembali Jimmy Suparno dan Souza. Ya, kita lihat lagi bagaimana begitu bebasnya ya pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dua pemain, ada Jimmy Suparno, ada Marcio Souza, ada 3 pemain Persiba Balikpapan di sana. Mereka tampak begitu panik untuk bisa meredam pergerakan dari kedua pemain ini. Tendangan pojok balik Persela Lamongan, Marcio Souza masih bisa ditip oleh Denny Marcel. Kali ini Persiba Balikpapan sesuatu yang kerap terjadi, melepaskan umpan yang begitu terburu-buru. Persiba Balikpapan, peluang Marcio Souza baru saja memperoleh sebuah peluang. Placing yang masih melebar ke sisi sebelah kanan gawang Denny Marcel. Dalam gerak lambat, bagaimana teknik individu yang dipertontonkan oleh Souza. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, Pepito.
Tony Rifka. Jupri Samad tampaknya melakukan pemanasan. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan di jantung pertahanan Persela Lamongan. Kembali Pepito lakukan protes terhadap keputusan Jimmy Napitupulu. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Masih Persiba melepaskan umpan. Masih bisa halau oleh Denny Darkas. Taufik lebar ke kanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Muhammad Sultan. Nurul Huda. Sejauh ini gawang Persela Lamongan telah kebobolan dengan 16 gol. Pepito ke depan, Tea Musafri. Masih Musafri, usaha melewati Fabiano. Kembali ke Musafri, melepaskan umpan menyusut tanah. Halau saja oleh Tommy Rifka. Ya, sebuah kerjasama yang cukup baik diperlihatkan antara Musafri dengan Alif Maulana. Walaupun tadi kita lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Musafri akhirnya masih bisa dihalau dengan baik oleh pemain belakang dari Persela Lamongan. Hasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persiba Balikpapan. Jesus langsung dan berbahaya. Sebuah peluang emas diperoleh oleh Persiba Balikpapan, menerima umpan dari De Jesus. Heading Tea Musafri. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Tea Musafri masih bisa dihalau oleh Denny Darkas. Ya, kita tahu begitu berbahayanya seorang Musafri apabila diberikan kesempatan. Musafri salah satu pemain yang juga top skor bagi Persiba. Hanya saja sundulannya terbentur pemain belakang Persela Lamongan. FX Januar kali ini sedikit harus bekerja keras menjaga pergerakan yang dilakukan oleh seorang Tea Musafri dan juga Pepito. Kembali Persiba Balikpapan memperoleh tendangan bebas dari sudut yang begitu manis. Seperti biasanya akan dieksekusi oleh Helio Sanggelo de Jesus. Tiang jauh. Bola dibuang saja oleh Jimmy Suparno, striker yang mesti turun membantu pertahanan Persela Lamongan. Mijo Dadik, main bertahan Persiba yang ikut naik membantu penyerangan bagi Persiba Balikpapan, kembali menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi Persiba Balikpapan di babak pertama ini. Ya, di saat sulitnya Persiba melakukan tekanan melalui penyerangan, saya kira upaya-upaya bola-bola mati ini memang bisa mereka manfaatkan. Oh, kita lihat. Cepat kita lihat serangan balik Persela Lamongan, gagal Marcio Souza. Lewati Firly Lala tadi. Hamzah Reza, Pala Jordan, masih ada Dadik. Dan Agustiar Batubara kembali memperoleh peluang emas. Kali ini gagal diselesaikan dengan baik. Masih
terbang jauh di atas Mister Gawang Denny Marcel. Ya inilah satu yang harus diwaspadai oleh tim Persiba. Kita tahu gol pertama tercipta akibat counter attack dan ini sebuah kelengahan bagi pemain-pemain belakang dengan apabila tim sedang asik menyerang dan lupa dalam pertahanan. Kita tahu Persela mempunyai counter attack yang cukup baik. Di situ dengan adanya Marcio Souza dan Epala Jordan, kerap kali gol tercipta dengan hasil counter attack. Bali, Denny Tarkas menghalau bola, Pala Jordan. Padan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, Alif Maulana, Pepito. Balik ke Alif Maulana, jauh ke depan, dituju adalah T.A. Musafri. Bali, kali ini wasit melihat bahwa T.A. Musafri jatuhkan Denny Tarkas. Iya, tapi Dapatkan tampaknya peringatan, Bung. iya, tampaknya memang bukan sebuah pelanggaran yang berat ya. Artinya sebuah pelanggaran yang harus dihukum dengan kartu. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh T.A. Musafri masih sebatas pada upaya dia untuk mencoba menguasai bola di tengah perebutan dengan pemain Persela Lamongan. Agustian Batubara jatuh tadi Souza, bukan pelanggaran. Firly Laala tadi. Bali, Agustian Batubara pendek ke Marcio Souza. Bola coba dikejar oleh Marcio Souza, dibuang saja oleh Mijo Dadik, pemain yang berasal dari Serbia, Montenegro. Yang dibutuhkan Persela Lamongan pada saat seperti ini adalah mereka mencoba untuk bermain lebih tenang dan lebih rileks ya. Artinya mereka sudah mampu menguasai lapangan, mereka sudah mampu melakukan tekanan demi tekanan yang membuat lini pertahanan dari Persiba Balikpapan cukup dibuat ketar-ketir, cukup dibuat repot menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Marcio Souza maupun Jimmy Suparno. Mungkin jika mereka lebih tenang, situasinya akan berbeda dan upaya untuk menciptakan gol lebih mungkin untuk mereka lakukan. Alif Maulana, Jesus. Bola lebih dekat ke Tommy Rifka. Masih ada Muhammad Sobran, duel 1 lawan 1. Kita lihat bagaimana aksi Tommy Rifka, pemain yang ikut menyumbangkan 1 gol ketika Persela melakukan pesta gol di gawang PKT Bontang. Ya, saya melihat selama pertandingan sudah berjalan 28 menit, belum adanya passing-passing daerah yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah maupun belakang dari Persiba untuk seorang T.A. Musafri. Kita tahu T.A. Musafri sangat... Dan, wow, nyaris saja, Bung. Sebuah keputusan yang begitu berbahaya dilakukan oleh Denny Marcel. Nyambut bola layang jauh di atas kepala Denny Marcel. Dalam gerak lambat kita lihat. Untung saja masih bisa ditip. Ya, saya teringat bagaimana ketika Ponario Astaman ketika di Stadion Gelora Bung Karno juga melakukan tendangan yang nyaris waktu itu justru membuat gawang Persiba bobol. Seperti Dengan ini. pojok Persela Lamongan. Ya, tapi saya lihat perbedaan antara Denny Marcel dan juga Imade Mariawan. Kadang bagi Denny Marcel cukup. Balik peluang Persela Lamongan. Nyaris saja Pala Jordan menerima umpan yang begitu matang dari Marcio Souza. Gagal dimaksimalkan oleh Pala Jordan. Lebar di sisi sebelah kiri gawang Persiba Balikpapan. Ya, lagi-lagi kita lihat kejelian seorang Marcio Souza dan ketidakegoisan seorang Marcio Souza. Dia
dia melihat, dia tahu seorang Epala Jordan berdiri dengan bebas. Dan dengan memberikan umpan yang baik, dapat melakukan headingan bagi Epala Jordan. Dan saya bahas apabila blunder yang dilakukan oleh seorang kiper, apabila itu terjadi sebuah gol, maka saya pikir akan lebih buruk apa yang dialami seorang Imade Mariawan. Denny Marcel jaga gawang Persiba Balikpapan, dan kali ini serangan coba dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Badan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti Persela Lamongan, dan Pepito, sundulan yang lemah, mudah saja bagi Hairul Huda. Marcio Souza kurang cermat, Marcel Souza. Ya, kita lihat juga bagaimana Souza terlalu terburu-buru. Marcio Souza, sebuah aksi individu, usaha untuk melewati Elio Sanggelo de Jesus. Pemain ini memang memiliki tingkat kemampuan di atas rata-rata pemain lainnya, Bung. Sejauh ini berhasil menciptakan 12 gol bagi Persela Lamongan. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Firly Laala. Ya. Bagaimana kaki dari Jimmy berusaha untuk menahan tendangan yang tadi coba dilepaskan oleh Firly Laala. Ini jelas memang merupakan sebuah pelanggaran. Cukup berbahaya saya pikir. Hanya dengan pengalaman seorang Firly Laala, dia tahu untuk menarik kakinya, tidak melakukan sebuah volley. Alif Maulana, Thea Musafri, kurang cermat koordinasi Thea Musafri dan juga De Jesus. Kembali De Jesus, lebar ke kiri. Sultan Samars, kembali ke Sultan Samars, lepaskan umpan, menusuk tanah ke kotak penalti. Masih ada Fabiano. Ya, saya melihat juga lini pertahanan dari Persela bermain cukup taktis. Mereka tidak pernah panik pada saat mendapatkan tekanan. Dan ini yang membuat berbagai peluang, sejumlah peluang yang tadi sempat diperoleh oleh Persiba pada saat mendekati daerah 16, ini selalu berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Gagal dikejar oleh Thea Musafri. Umpan terobosan yang dilepaskan oleh Mijo Dadik tadi. Ya, saya pikir di samping ketenangan yang harus dilakukan oleh anak-anak Persela, ada satu hal yang harus dihilangkan dari pemikiran anak-anak Persela. Kita tahu mungkin Persela memikirkan akannya terjadinya pesta gol ataupun banyak menambahkan pundi-pundi gol bagi anak-anak Persela, tapi kita lihat pertandingan masih jauh dan itu harus sangat dihilangkan dari mental-mental anak-anak, dari pemikiran sebuah tim Persela. Kita tahu dengan adanya pemikiran begitu dan adanya terkesan buru-buru untuk menambahkan gol. Pepito turun jauh menjemput bola. M. Taufik lebar ke kanan. Firly Laala tadi lepaskan umpan jauh ke depan. Buang saja oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Lebaran ke dalam Persiba Balikpapan. Muhammad Sopran, Pepito, bayang-bayangi oleh Tommy Rifka. Awalan yang cukup ketat dilakukan oleh Tommy Rifka terhadap Pepito, sisi sebelah kiri pertahanan Persela Lamongan. Postur tubuh yang jauh lebih kecil tidak menyurutkan nyali Tommy Rifka. Ngawal Pepito, Fabiano, Marcio Souza, Jesus lebar ke kanan, lepaskan umpan jauh ke depan gawang, masih
lalu terarah ke Khairul Huda. Gagal lagi peluang yang diperoleh oleh Pepito. Ya, sebuah peluang yang menurut saya ini cukup baik dan nyaris saja membuahkan hasil yang maksimal bagi Persiba Balikpapan. Tapi kita masih melihat bagaimana Khairul Huda tampil begitu tenang. Dengan kematangannya, penjaga gawang ini juga tidak terlalu panik pada saat pemain-pemain lawan mencoba untuk memasuki daerah 16. Bola liar di kotak penalti Persela Lamongan. Pala Jordan duel 1 lawan 1 dengan Muhammadan, lebar ke kiri. Ada Marcio Souza, masih Souza dibayang-bayangi oleh Ferli Laala. Kita melihat bagaimana Ferli Laala gitu setengah mati membayang-bayangi pergerakan Marcio Souza. Kembali Marcio Souza, lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Maksudnya kepada Pala Jordan. Cukup disiplin apa yang dilakukan oleh Ferli Laalas. Kita lihat begitu ketatnya pengawalan yang dilakukan terhadap Marcio Souza. Kita tahu salah satu senjata tajam bagi Persiba untuk menahan tindak lanjut dari seorang Marcio Souza harus menjaganya kawalan yang ketat. Dimanapun Souza berada, harus adanya seorang yang menawal Marcio Souza. Dengan tidak memberikannya peluang untuk memberikan umpan ataupun syutingan terhadap ke gawang Persiba Balikpapan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan di daerah pertahanan sendiri. Agustiar Batubara berpindah ke sisi sebelah kiri. Handball Muhammad Sobran. Bola dikejar oleh Marcio Souza. Buang saja oleh Ferli Laala. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Lepaskan umpan ke kotak penalti, ada Pala Jordan di situ. Kembali kurang cermat, dipotong saja oleh Agustiar Batubara. Pala Jordan melebar ke kiri. Atau di sisi sebelah kanan ada Marcio Souza. Satu hal yang positif dilakukan oleh seorang Ferli dan rekan-rekan dalam sisi bertahan. Kita tahu di mana seorang Marcio Souza memegang bola dan di situ adanya bantuan cover ataupun juga bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Bola dibuang saja oleh Tony Rifka, melihat bagaimana salah seorang pemain tampaknya masih tergeletak di lapangan tadi. Tampaknya Marcio Souza. Marcio Souza berusaha melewati dua pemain bertahan Persiba Balikpapan. Dan kali ini mesti ditandu keluar lapangan. Ya, dari sebuah aksi yang tadi diperlihatkan oleh Marcio Souza pada saat mencoba untuk melewati dua pemain belakang dari Persiba Balikpapan. Dia memang terjatuh dan tampaknya juga cukup membuat pemain ini untuk ditandu keluar. Saya harap dapat meneruskan pertandingan seorang Marcio Souza. Kita tahu apabila tidak adanya seorang Marcio Souza maka Persela akan sedikit tumpul. Dan pemain Persiba juga kembali golek di lapangan. Sudah mampu untuk berdiri melanjutkan pertandingan Sultan Samax. Ya, saya juga melihat ketidakhadiran seorang Robinson di lini tengah dari Persela Lamongan. Ini cukup memberikan pengaruh terhadap
irama permainan yang biasa diperlihatkan atau diperagakan oleh Persela Lamongan ya. Tidak ada pengatur lapangan. Ini membuat berbagai serangan, sejumlah peluang yang dimiliki oleh Persela ini juga tampaknya menjadi mubazir. Jimmy Suparno. Maksudnya ke Tommy Rifka. Tea Musafri. Pito. Tea Musafri, kembali Musafri. Masih Musafri. Kali ini gagal melewati Edgar M. Aranda. Masih Persiba Balikpapan. Usaha melewati dua pemain Persela Lamongan. Kandas kali ini. Cepat kita lihat. Lebar ke kanan, ada Pala Jordan. Masih bisa dikejar oleh Alif Maulana. Sebuah serangan balik yang cukup membahayakan dilakukan oleh Persela Lamongan. Nanti saja kita melihat bagaimana tadi koordinasi atau kecepatan antara Jimmy Suparno dengan Epala. Ini tampaknya tidak nyambung, sehingga apa yang dilakukan oleh Jimmy Suparno yang tadi berhasil melakukan soloran dari 3/4 lapangan ini tidak menghasilkan sebuah peluang bagi Persela. Dan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan tampaknya akan dilakukan oleh Muhammad Sobran. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Bola dibuang saja oleh Tommy Rifka. Rio Dadik pindah ke kiri. Muhammad Sobran lebar ke kanan, ada Tea Musafri. Masih ada Fabiano. Dalam gerak lambat, kita lihat bagaimana Marcio Souza berusaha melewati Firly Laala dan juga Sultan Samax. Firly Laala jauh ke depan, itu juga dalam Pepito. Alif Maulana ke belakang. Jesus pendek saja ke Rio Dadik. Gagal dikejar oleh Sultan Samax. Sebuah umpan terobosan yang dilepaskan oleh Elio De Jesus tadi. Menghasilkan tendangan gawang bagi Persela Lamongan. Masuki 2 menit sisa di babak pertama. Oh, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rio Dadik. Ya, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran ketika Dadik tadi mencoba untuk menahan laju dari Epala, namun dengan sengaja dia menghalangi atau memegang kaki dari Epala. Saya kira pantas jika wasit Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning, karena ini menghilangkan kesempatan dari seorang pemain untuk mencetak gol. Pelanggaran ini sekaligus membuat Dadik harus memperoleh kartu kuning dari saku Jimmy Napitupulu. Merupakan kartu kuning yang pertama pada babak pertama. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain bertahan Persiba. Kita tahu melakukan pelanggaran di daerah-daerah area 16, tapi hanya saja ini sedikit jauh dari jaraknya. Tapi kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai tendangan tidak saja akurat dan juga tendangan sangat keras. Ini dapat membuatkan sebuah peluang bagi Persela Lamongan. Marcio Souza
Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Marcio Souza. Sayang sekali masih membentur salah seorang pemain bertahan Persiba Balikpapan. Lebat di sisi sebelah kanan, Denny Marcel hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persiba Balikpapan. Tea Musafri, Pepito, umpan terobosan ke depan, coba dikejar oleh Sultan Samax. Masih Samax, lepaskan umpan. Dibuang saja tadi oleh pemain bertahan FX Januar. Dan edit time atau tambahan waktu di babak pertama tersisa 1 menit lagi. Tinggal Persiba Balikpapan atas tuan rumah Persela Lamongan. Gol pertama tadi diciptakan oleh Agustiar Batubara pada menit kelima. Dan ini adalah sepak pojok yang kelima bagi Persiba Balikpapan. Elio De Jesus mudah saja bagi Hairul Huda. Sebuah timing yang tepat. Hairul Huda keluar menyambut bola. Kali ini serangan balik dari Persela Lamongan masih gagal. Marcio Souza. Ya, Persela sangat beruntung memiliki penjaga gawang sekelas Hairul Huda. Setidaknya sejauh ini dia mampu menunjukkan dirinya bahwa dia memang pantas untuk jadi kiper nomor 1 di timnya pada saat ini. Masih tetap melakukan tekanan dan akhirnya Jimmy Napitukulu menyudahi 45 menit pertama dengan keunggulan sementara bagi Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan 1-0. Sebuah hasil yang diperoleh melalui gol yang diciptakan oleh Agustiar Batubara pada menit kelima. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.